Para siswa sekalian, setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis prinsip kerja dan melakukan percobaan rangkaian listrik DC berikut presentasi hasilnya. Pada video pembelajaran ini, disajikan prediksi suatu peristiwa, observasi gejala alam, dan penjelasan materi pelajaran. Ayo belajar fisika. Empat, GGL dan tegangan jepit baterai coba diprediksi. Perhatikan angka pada voltmeter. Tegangan listrik di antara dua titik terminal baterai ketika baterai itu belum mengalirkan arus listrik adalah 10 volt. Apa yang akan terjadi terhadap nilai yang ditunjukkan oleh voltmeter ketika saklar di-on-kan? Ayo mengobservasi. Ternyata, angka yang ditunjukkan oleh voltmeter turun menjadi 9,5 volt. Mengapa? Coba jelaskan. Nilai tegangan listrik di antara dua terminal baterai ketika belum mengalirkan arus listrik disebut GGL. Ketika sudah mengalirkan arus listrik, maka tegangan baterai itu disebut tegangan jepit, VAB. Baterai memiliki hambatan dalam R. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian ditunjukkan oleh ampere meter. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai VAB selalu lebih kecil dibandingkan nilai E. Hal ini terjadi karena saat arus listrik mengalir, maka terjadi penurunan tegangan sebesar I kali R seperti ditunjukkan oleh rumus. VAB sama dengan E dikurangi I kali R. Sesuai hasil perhitungan dengan rumus ini, maka VAB menjadi 9,5 volt. Lima, hukum Kirchhoff coba diprediksi. Perhatikan voltmeter yang digunakan untuk mengukur satu terminal resistor. Angka yang ditunjukkan sebesar 0 volt. Kuat arus pada rangkaian ditunjukkan oleh ampere meter sebesar 0,2 ampere. Apa yang akan terjadi terhadap angka yang ditunjukkan voltmeter dan ampere meter jika sebuah baterai 9 volt dipasang seri pada rangkaian itu? Ayo mengobservasi. Ternyata, angka yang ditunjukkan oleh voltmeter tetap sebesar 0 volt dan angka yang ditunjukkan oleh ampere meter berubah menjadi 0,4 ampere. Coba jelaskan. Gejala alam seperti ini diselidiki oleh Gustav Kirchhoff. Pada sebuah rangkaian satu loop, jumlah tegangan pada satu titik sama dengan 0. Menurut hukum tegangan Kirchhoff, jumlah tegangan sama dengan jumlah GGL baterai ditambah jumlah kuat arus listrik kali hambatan rangkaian. Misalkan, arah putaran loop berlawanan putaran jarum jam, dimulai dari titik A. Ketika melewati baterai 1,
terminal negatif ketemu lebih dulu daripada terminal positifnya. Maka, pada rumus hukum tegangan Kirchhoff ditulis negatif E. Ketika melewati R1, arah arus listrik searah dengan arah loop. Begitu pula ketika melewati R2, maka I bertanda positif. Sehingga, berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai I sebesar 0,2 ampere. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran. Pada kasus berikutnya, sebuah baterai 9 volt ditambahkan pada rangkaian pertama, dan misalkan arah loop searah putaran jarum jam dimulai dari titik A. Ketika melewati baterai 2, terminal negatif ketemu lebih dulu, maka E2 bertanda negatif. Selanjutnya, ketika melewati E1, terminal positif ketemu lebih dulu, maka E1 bertanda positif. Sedangkan arah I sama dengan arah loop, maka I bertanda positif. Dengan demikian, diperoleh I sebesar 0,4 ampere. Hal ini sesuai hasil pengukuran. Coba diprediksi. Perhatikan angka pada voltmeter dan ampermeter. Besar tegangan dua titik terminal sebuah hambatan sebesar min 2 volt dan kuat arus pada rangkaian sebesar 0,2 ampere. Apa yang akan terjadi terhadap angka yang ditunjukkan oleh voltmeter dan ampermeter itu jika pada rangkaian ditambahkan sebuah baterai 9 volt? Ayo mengobservasi. Ternyata, angka yang ditunjukkan oleh voltmeter berubah menjadi 4 volt dan angka pada ampermeter berubah menjadi 0,4 ampere. Mengapa? Coba jelaskan. Menurut hukum tegangan Kirchhoff, tegangan antara dua titik terminal sebuah resistor dapat dihitung dengan rumus VAB sama dengan jumlah E ditambah jumlah I kali R. Misalkan, arah loop berlawanan putaran jarum jam, dimulai dari titik A. Ketika melewati E1, terminal negatif ketemu lebih dulu, maka E1 bertanda negatif. Sedangkan arah kuat arus searah dengan arah loop, maka I bertanda positif. Dalam hal ini, loop tidak melewati R1, maka I kali R1 bernilai 0. Dan hasilnya adalah min 2 volt. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran. Pada kasus berikutnya, pada rangkaian ditambahkan sebuah baterai 9 volt. Misalkan arah loop berlawanan putaran jarum jam, dimulai dari titik A. Ketika melewati E1, ketemu terminal negatif lebih dulu, maka E1 bertanda negatif. Dan ketika melewati E2, ketemu terminal positif lebih dulu, maka E2 diberi tanda positif. Sedangkan arah arus
listrik berlawanan dengan arah loop, maka I yang melewati R2 diberi tanda negatif. Berdasarkan hasil perhitungan, maka VAB sama dengan 4 volt. Hal ini sesuai dengan hasil pengukuran. Baiklah, para siswa sekalian, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.